Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja ya. Kita ke materi yang berikutnya yaitu penjelasan tentang PKL dan pendampingan proyek yang akan disampaikan oleh Bu Rizka. Monggo Bu Rizka. Oke, terima kasih Bu Vivi atas waktunya. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah baik Bu. sehat. Alhamdulillah Bu. Oke. Jadi hari ini saya akan sharing ya tentang mungkin di sini teman-teman yang sedang menempuh PKL gitu ya, dan juga nanti untuk teman-teman yang kemarin sudah lulus proyek ya, sudah lulus mata kuliah proyek masih bisa melanjutkan untuk pendampingan proyeknya. Oke, saya akan sharing dulu materinya. Sudah kelihatan ya Bu Vivi ya? Sudah kelihatan Bu Rizka. Sebentar. Oke, masih semangat mengikuti PKL-nya, mungkin yang sekarang masih PKL 6 bulan ini ya. Sekarang lagi jalan PKL 6 bulan, juga ada teman-teman yang sudah melakukan PKL yang 3 bulan. Kemarin di bulan Agustus, September, dan Oktober. Nah, ini saatnya teman-teman melakukan pelaporan. Kalau tadi sudah disentil-sentil dikit ya sama Bu Rina, gimana sih kita harus membuat judulnya, kemudian harus mulai kapan gitu. Nah, biar nggak lama-lama, saya akan mulai dulu dari yang PKL. Nah, di sini teman-teman yang menempuh mata kuliah PKL ada menempuh mata kuliah ya ini ya. Jadi adalah teman-teman yang sudah melakukan PKL di perusahaan sebelumnya gitu ya. Jadi yang kemarin ada yang PKL 3 bulan, kemudian ada yang PKL 6 bulan yang saat ini sedang berjalan. Nah, ini wajib membuat laporan PKL karena nanti juga akan ada ujiannya. Dan di sini untuk mata kuliah PKL, teman-teman ditempuh di semester 6. Ya, sekarang yang lagi join di sini untuk yang PKL itu yang sedang semester 6. Kemudian untuk PKL di perusahaan yang kemarin teman-teman melaksanakan dalam waktu 3 bulan, itu sekarang karena kan teman-teman sudah lihat di Simaka ya, sudah tahu juga dosen pembimbingnya siapa gitu. Jadi segera dihubungi dosen pembimbingnya dan pastinya teman-teman juga ada kelasnya juga di e-learning untuk yang prodi TI. Nah, teman-teman bisa langsung segera membuat laporan PKL dan melakukan bimbingan gitu. Jadi jangan lama-lama karena kalau kemarin mungkin teman-teman sudah PKL-nya bulan Agustus, September, Oktober ya. Mungkin sekarang sudah mulai-mulai apa kayak ngabar gitu ya. Agak lupa gitu. Aduh, saya kemarin PKL ngapain gitu ya. Atau kemarin saya PKL-nya online saya harus apa ya. Ini saatnya gitu ya. Jangan diam aja tapi teman-teman harus segera konsultasi ke dosen masing-masing. Nah, mungkin ada yang belum tahu juga dosen pembimbingnya siapa, segera juga cek di Simaka teman-teman, karena ini masih minggu pertama ya. Teman-teman bisa langsung cek di sana. Kemudian juga join ke WA grupnya yang sudah dibentuk oleh dosen pembimbing dan juga di e-learning nanti teman-teman ada kelasnya sendiri-sendiri teman-teman, gitu ya. Nah, ini untuk yang ketentuan kelasnya. Kemudian nah ini, untuk PKL perusahaan yang masa pelaksanaannya adalah, gimana? Ada yang, oh enggak. Oke, jadi kalau yang sekarang saat ini jalan, ini kayak ada yang tanya ya Bu Vivi ya? Oh, ya wis. Oke. Jadi untuk PKL yang di perusahaan yang saat ini sedang berlangsung itu adalah PKL yang 6 bulan ya, yang 6 bulan. Jadi saat ini memang sedang berlangsung. Nah ini juga teman-teman juga lagi join di sini nih ya. Ini adalah untuk durasi Februari sampai dengan Juli 2021 gitu. Nah, ketika khusus untuk teman-teman yang sedang melaksanakan PKL 6 bulan, mungkin teman-teman juga harus dua fokus gitu ya. Jadi tidak harus tidak hanya teman-teman, oh ya udah Bu saya PKL jadi saya fokus sama proyeknya PKL.
Nah, tidak boleh seperti itu karena untuk yang pelaksanaan PKL 6 bulan, teman-teman harus membagi waktu antara PKL yang 6 bulan dan juga teman-teman langsung memikirkan apa sih yang nanti temanya saya angkat ketika saya harus laporan PKL. Bu Rizka, maaf Ya, menyela sebentar. ya Bu. Untuk ini kan teknis penjelasan untuk teman-teman prodi TI ya. Untuk yang Ya. prodi SK dan DKV akan saya buatkan room. Silahkan gitu. untuk join ke roomnya sama bapaknya ya. Nanti gitu. Bapak Handri masuk ke room DKV, Bapak Samsul masuk ke room SK. Jadi supaya lebih cepat selesai, gitu ya, kita Bu. adakan secara paralel aja. Jadi untuk yang SK sama DKV saya buatkan roomnya. Terima kasih. Sebentar lagi saya buka roomnya ya. Oke. Udah, Bu. Ya, jadi ini teman-teman sendiri ya Bu yang langsung gabung ke sesuai dengan prodinya masing-masing ya? Iya, pokoknya yang di luar prodi TI silahkan mengakses menu breakout room. Di sana ada 2 room, DKV sama SK. Yang DKV langsung join aja ke DKV, yang prodi SK bisa join ke prodi SK. Sama Bapak Kaprodinya, Pak Handri dan Pak Faldi juga bisa join ke DKV untuk menjelaskan teknisnya yang ada di DKV. Monggo lanjut aja Bu Rizka. Oke, Bu Rina. Oke, tadi saya sampai di yang PKL 6 bulan ya, teman-teman ya. Mungkin sekarang juga ada kan ya yang PKL 6 bulan? Ada. Keluarkan suara kalian. PKL 6 bulan. Kalem, Nah, Bu. Ada, Bu. Oke, ada ya. Nah, soalnya wajib ini. Kalem, Bu. Oke. Jadi untuk yang PKL 6 bulan, teman-teman sekarang melakukan PKL di perusahaan juga melakukan bimbingan ke dosen masing-masing gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai terlena dengan kegiatan PKL yang 6 bulan saja. Cuma teman-teman juga harus tetap memikirkan apa sih nanti masalah yang saya angkat untuk saya buat laporan di PKL-nya. Nah, sehingga di sini saya berikan catatan sambil PKL sudah menentukan judul PKL-nya dan melakukan bimbingan seperti itu. Jadi jangan apa istilahnya kalau bahasa Jawanya itu nonyol-nonyol gitu ya, atau langsung di akhir semuanya, jangan. Pasti nanti teman-teman akan merasa berat gitu ya. Kemudian dari semua PKL, entah itu yang 3 bulan, entah itu yang 6 bulan, bahkan kemarin ada sih ya yang Agustus itu masih ada yang 1 bulan, itu yang sesi kita terakhir itu ya 1 bulan. Jadi ada 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Teman-teman bisa segera membuat laporan PKL ya di semester ini. Usahakan semester ini sudah lulus teman-teman. Nah, untuk judul PKL, tadi juga sempat disentil sama Bu Rina ya. Jadi judul PKL itu tidak sama dengan laporan kegiatan PKL, teman-teman. Jadi misalnya membuat laporan PKL itu tidak misalnya hari pertama saya ini, hari kedua saya ini, enggak. Tapi dari semua kegiatannya PKL teman-teman yang sudah dilakukan selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu dilakukan observasi atau pengamatan gitu ya. Diamati, oh ya kemarin saya di PKL di perusahaan A. Di perusahaan A ini sedang membangun suatu sistem misalnya, atau sudah ada sistem yang berjalan. Teman-teman bisa menganalisis dari sistem itu bisa. Mungkin apa kekurangannya, kelebihannya, mungkin seperti itu. Atau mungkin teman-teman karena ada kekurangan di sana, maka teman-teman menambahkan suatu fitur baru. Nah, itu bisa diangkat juga di PKL-nya. Seperti itu. Sehingga harus dilakukan observasi dan analisa dulu apa yang terjadi di PKL saat itu. Nah, kemudian yang poin ketiga adalah teman-teman akan melakukan ujian PKL. Ujian PKL ini sifatnya wajib.
baik untuk yang mengikuti PKL 1 bulan, 3 bulan maupun 6 bulan. Jadi meskipun misalnya, Bu, saya kan 6 bulan sudah ada ujian juga di perusahaan atau enggak nanti ada sistem konversi dan sebagainya. Oke, kalau untuk mata kuliah lain kita kan sudah ada perjanjian untuk sistem konversi, tapi untuk PKL tetap akan ada ujian PKL-nya sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti akan dijadwalkan oleh prodi. Nah, untuk yang khususnya PKL 6 bulan ini yang saat ini sedang berjalan gitu ya, teman-teman bisa mengangkat tema yang atau mungkin proyek yang sudah dikerjakan di tempat PKL untuk diangkat ke tugas akhir. Nah, ini yang kemarin kita juga sosialisasi ya gitu ya di awal-awal teman-teman mau mendaftarkan PKL. Jadi bisa diangkat sebagai tema tugas akhir sesuai dengan proyek yang dikerjakan di tempat PKL-nya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk PKL 6 bulan ini memang serba apa ya, teman-teman harus benar-benar memanajemen gitu ya. Mana plotnya teman-teman untuk PKL, mana teman-teman plotkan untuk TA, dan juga kapan bimbingannya gitu. Ya, sehingga teman-teman harus bisa benar-benar membagi waktunya teman-teman. Ya, jadi beda dengan teman-teman yang sekarang sudah PKL 3 bulan ya kan udah selesai di perusahaan. Jadi tinggal membuat laporan aja gitu. Atau kemarin mungkin ada yang sistemnya online. Nah, kan Bu, saya kalau online tuh juga bingung Bu buat apa? Buat judulnya gimana? Jangan bingung dulu, jangan menyerah dulu. Segera hubungi dosen yang berwajib gitu. Atau dosen pembimbingnya masing-masing. Nanti akan diberikan solusi gitu. Nah, itu yang penting. Nah, itu untuk mata kuliah PKL. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendampingan proyek. Nah, mungkin kalau yang semester kemarin teman-teman sudah menempuh mata kuliah proyek sistem cerdas, kemudian proyek administrasi jaringan, kemudian ada proyek multimedia dan game. Nah, mungkin teman-teman sudah merasakan gimana sih pendampingan dengan asisten gitu ya. Nah, ini akan kami lanjutkan lagi ya di sini gitu ya. Di semester ini kita akan melanjutkan lagi. Ini juga untuk teman-teman yang saat ini menempuh TA gitu ya. Tugas akhir otomatis teman-teman sekarang sedang menempuh gitu. Nah, untuk pelaksanaannya kapan Bu? Pelaksanaannya dimulai pada pertemuan kedua ya, yaitu minggu depan lebih tepatnya. Tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan pertemuan ke-7 yaitu tanggal 23 April 2021. Loh, kok cuma sampai pertemuan 7? Betul, memang pendampingan untuk semester ini kita lakukan di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 saja. Harapan kami proyek kalian di semester 7 sudah selesai semuanya. Sehingga nanti saat UTS sampai dengan UAS teman-teman sudah fokus pada pengujiannya, pada pembuatan laporan TA-nya. Itu harapan kami. Semoga bisa terlaksana gitu ya. Kemudian yang kedua, pendampingan dilakukan pada hari Jumat atau Sabtu. Ya, jadi nanti akan ada asisten, nanti kami akan jadwalkan, jadwalnya nanti juga kami akan upload di web gitu ya, di FTD. Nanti dilakukan di hari Jumat dan Sabtu. Nanti juga akan kami plot nama-namanya siapa dengan asistennya siapa gitu ya. Nah, nanti didampingi oleh asisten pendampingan TA secara online ya. Kemudian ada WA grupnya juga nanti. Kemudian ada Google Classroom-nya juga. Jadi mungkin kalau teman-teman yang proyeknya hampir sama ini bisa jadi teman-teman bisa satu diskusi. Gitu harapan kami gitu ya. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman keluar dari sini, gitu, keluar dari Zoom ini nanti, atau sekarang juga nggak apa-apa, teman-teman wajib mendaftarkan diri dulu. Jadi ini khusus untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah proyek, ya proyek sistem cerdas, proyek administrasi jaringan, proyek multimedia dan game, dan TA. Untuk yang PKL tidak boleh daftar, oke ya. Khusus yang PKL tidak boleh daftar, oke. Teman-teman bisa mendaftar di sini yaitu bit.ly daftar pendampingan TA.
Kemudian yang kelima, teman-teman wajib melaporkan progres proyek TA ke dosen pembimbing dan ke asisten pembimbing. Jadi nanti asisten juga ada rekapnya sendiri ya. Kemudian ini dilakukan minimal 1 kali seminggu. Nah, kayak tadi ya dari Bu Rina. Jadi minimal teman-teman seminggu sekali ngobrol sama dosen pembimbing. Minimal loh ya itu, minimal. Jadi bisa jadi teman-teman setiap hari juga bisa gitu. Nah, ini minimalnya 1 kali dalam seminggu teman-teman harus menemui dosen pembimbing, baik online maupun offline. Seperti itu. Nah, untuk itu sih untuk PKL dan pendampingan proyek TA. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh. Ada yang bertanya mungkin? Oh, ini nih apa? Kalau sudah ada pembimbing, apa tetap mengisi link itu, Bu? Pembimbing ya. Jadi bedakan sama kalau ini kan pembimbing itu dosen berarti ya, Mas Muhammad Saiful Anwar. Mas Saiful Anwar, halo? Iya, Bu. Ya, ini maksudnya pembimbing itu dosennya. Iya, Bu. Nah, jadi memang yang sudah menempuh proyek dan matpen juga itu sudah mendapatkan dosen pembimbing masing-masing, Mas. Nah, yang perlu daftar di sini adalah teman-teman yang mau mengikuti pendampingan proyek TA. Jadi nanti ada asisten seperti itu. Jadi untuk pendampingan proyeknya. Kalau Mas membutuhkan pendampingan untuk proyek, itu teman-teman harus mendaftarkan terlebih dahulu di link ini, di bit.ly daftar pendampingan TA. Iya, Itu iya, Bu. ya, jelas ya? Iya, Oke, Bu. mungkin ada yang ditanyakan yang lainnya? Bu Diska, izin mau Oke. bertanya. Oh iya, ini siapa nih? Condro, Bu. Oh, Chandra. Oke, Chandra silakan. Nah, untuk konversi ini ya, mata kuliah ini kan kemarin ini ya, yang tidak boleh itu PKL sama bahasa Indonesia. Nah, Ya. ini pengkonversiannya gimana, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu, lebih detail. Maksudnya pengkonversian dengan Ini yang PKL 6 bulan. Kan mata kebetulan kan kuliahnya saya, maksudnya. ya. Nah, kalau untuk mata kuliah nanti itu kerjasama kita sama perusahaan, Mas. Oke. Jadi nanti dari pembimbingnya Mas Condro juga akan ada laporan ke kami dan juga kami juga akan melaporkan ke sana seperti itu. Jadi itu nanti akan kita cocokkan juga dengan capaian kurikulum kita sehingga nanti bisa dikonversi seperti itu. Nah, untuk bahasa Indonesia tidak bisa dikonversi karena nanti teman-teman harus membuat judul TA-nya. Jadi proposal judul akhirnya. Untuk PKL juga laporan PKL-nya seperti itu. Gimana, Mas Sondro? Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas. Oke. Mungkin ada yang tanya lagi, boleh? Bu mau tanya, Bu. Oke, siapa? Saya Ega, Bu. Ega. Oke, Ega. Ini yang ngambil TA saja berarti wajib, Bu, ya, untuk yang ngambil pendamping TA itu. Proyek pendampingan TA maksudnya? Iya. Iya, Mas. Kalau kami sih sangat-sangat menyarankan teman-teman mendaftar karena itu nanti akan kami pantau perkembangan dari proyeknya seperti itu. Jadi nanti misalnya sampean kesulitan membuat proyek, kita bisa konsultasi sama asisten juga. Oh iya, baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama Mas Ega. Mungkin ada yang tanya lagi? Boleh? Masih semangat ya tapi ya teman-teman ya. Harus semangat.